Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari kelompok 10 Ulumul Hadis. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis sahih dan permasalahannya. Yang pertama itu pengertian, syarat-syarat, klasifikasi, martabat, karya-karyanya, dan permasalahannya. Dan yang pertama itu pengertian hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang bersih dari cacat. Hadis yang benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para ulama telah sepakat kebenarannya oleh para ahli hadis, bahwa hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit, rawi lain yang juga adil dan dabit sampai akhir sanad. Dan hadis itu janggal serta tidak cacat atau illat. Hadis sahih menurut logat adalah lawan dari sakim, artinya sehat lawan sakit, hak lawan batil. Menurut ahli hadis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang-orang adil lagi cermat dari orang sama, sampai berakhir pada Rasulullah SAW. Bukan hadis yang syadz atau kontroversi dan terkena illat yang menyebabkan cacat dalam menerimanya. Dalam definisi lain, hadis sahih adalah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih adalah: 1. Rawinya harus adil. 2. Sanadnya bersambung. 3. Tidak berilat. 4. Tidak janggal atau syadz. Yang ketiga, klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih al-dzati dan sahih li ghairi. Berikut penjelasannya. Pertama, hadis sahih al-dzati merupakan hadis sahih memenuhi syarat-syarat secara maksimal dan rawinya berada pada tingkatan pertama, sehingga apabila sebuah hadis telah ditelaah dan telah memenuhi syarat di atas, akan tetapi tingkatan rawinya berada pada tingkatan kedua, maka hadis tersebut dinamakan hadis hasan. 2. Hadis sahih li ghairi merupakan hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal, misalnya rawinya adil yang tidak sempurna dabitnya. Bila jenis ini dikukuhkan oleh jalur lain, hadis tersebut menjadi hadis li ghairi. Dengan demikian, sahih li ghairi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat secara maksimal. Misalnya hadis hasan yang diriwayatkan melalui beberapa jalur bisa naik derajatnya dari hadis hasan menjadi derajat hadis sahih. Yang keempat yaitu martabat hadis sahih. Hadis sahih paling tinggi tingkatannya adalah yang bersanad ashatul asaid. Kemudian berturut sebagai berikut: 1. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri. 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri. 4. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi lain yang sejalan dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu menurut syarat selain Al-Bukhari dan Muslim, maksudnya bahwa pentakhrij tidak mengambil hadis dari rawi-rawi atau guru-guru seperti Al-Bukhari dan Muslim yang telah beliau sepakati bersama atau yang masih diperselisihkan. Akan tetapi hadis yang ditakhrijkan tersebut disahihkan oleh imam-imam hadis seperti hadis Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Al-Hakim. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai asahul asanid. Sebagian mengatakan sebagai berikut: 1. Riwayat Ibnu Syibah Az-Zuhri dari Salim Ibnu Abdillah Ibnu Umar dari Ibnu Umar. 2. Sebagian lain mengatakan ashahul asanid adalah riwayat Sulaiman al-A'masi dan dari Ibrahim an-Nakhai dari Alqamah Ibnu Qais Abdullah Ibnu Mas'ud. 3. Imam Bukhari dan yang lain mengatakan sahihul asnid adalah riwayat Imam Malik Ibnu Abbas dari Nafi' Maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Dan karena Imam Asy-Syafi'i merupakan orang yang paling utama yang meriwayatkan dari Imam Malik, dan Imam Ahmad merupakan orang yang paling utama yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, maka sebagian ulama mutaakhirin cenderung menilai bahwa sahih asanid adalah riwayat Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Inilah yang disebut dengan silsilah az-zahab atau rantai emas. Yang keempat yaitu karya-karya yang hanya memuat hadis sahih. Yang pertama itu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Mutahhar. Yang keenam, permasalahan hadis sahih.
Untuk mengetahui suatu hadis itu apakah sahih atau tidak, kita bisa melihat dari beberapa syarat yang menerangkan hadis sahih. Apabila dalam syarat-syarat yang ada pada hadis sahih tidak terpenuhi, maka secara otomatis tingkat hadis itu akan turun dengan sendirinya. Semisal kita meneliti sebuah hadis, kemudian kita menemukan salah satu dari perawi hadis tersebut dalam kualitas intelektualnya tidak sempurna. Dalam artian, tingkat dabitnya berada pada tingkat kedua. Lihat tingkatan dabit pada bab hadis sahih. Maka dengan sendirinya hadis itu masuk dalam kategori hadis sahih li ghairihi. Dan apabila ada sebuah hadis yang setelah kita teliti kita tidak menemukan satu kelemahan pun, dan tingkatan para perawi hadis juga menempati posisi yang pertama, maka hadis itu dikatakan sebagai hadis sahih li dzatihi. Untuk hadis sahih li ghairihi kita bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pengertian dari kriteria hasan li dzatihi. Apabila hadis itu terdapat beberapa jalur, maka hadis itu akan naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan apabila ada hadis hasan, akan tetapi hadis itu diriwayatkan oleh beberapa rawi dan melalui beberapa jalur, maka dapat kita katakan hadis tersebut adalah hadis sahih li ghairihi. Adapun derajat hadis hasan sama dengan hadis sahih dalam segi kehujahannya, sekalipun dari sisi kekuatannya berada di bawah hadis sahih. Oleh karena itu, mayoritas fuqaha muhaddisin dan usuliyin atau ahli usul berpendapat bahwa hadis hasan tetap dijadikan sebagai hujjah dan boleh mengamalkannya. Pendapat berbeda datang dari kelompok ulama al-mutasyaddidun atau garis keras yang menyatakan bahwa hadis hasan tidak ada serta tidak dapat dijadikan hujjah. Sementara al-mutasahilun atau moderat seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan lain-lain justru mencantumkannya ke dalam jenis hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah walaupun tingkatannya di bawah hadis sahih. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.